Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Koretio dengan NIM 222321163 dari kelas PAI 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah budaya Islam dan budaya lokal. Baiklah, yang pertama yaitu yang kita akan bahas yaitu adalah materi pada kelompok 8, yaitu tentang tantangan Islam dalam pelestarian budaya lokal di era modern. Di Indonesia sendiri dikenal dengan kekayaan tradisi dan budaya yang beragam. Unikan dan kekayaan ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat digabungkan dalam satu kerangka budaya Indonesia. Tradisi yang mendalam dalam kehidupan masyarakat memiliki dampak besar dalam pembentukan karakter individu. Dan sedangkan di era modern ini, perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam hampir semua aspek kehidupan termasuk budaya. Bagi umat Islam sendiri, pelestarian budaya lokal ini menghadirkan tantangan yang kompleks karena harus menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dan praktik budaya yang mungkin tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas dalam tantangan Islam dalam pelestarian budaya lokal di era modern ini, yaitu dalam menyelaraskan budaya lokal ini dengan ajaran Islam. Di sini tantangan yang dapat dihadapi dalam menyelaraskan budaya lokal dengan ajaran Islam ini ada 3. Yang pertama, adanya potensi benturan. Beberapa adat atau tradisi lokal mungkin dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti praktik animisme, penghormatan berlebihan terhadap leluhur, atau ritual yang dianggap syirik. Yang kedua, penafsiran ulang. Beberapa kalangan agama berusaha menafsirkan ulang makna budaya lokal untuk menghilangkan elemen-elemen yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama tanpa harus menghapus seluruh budaya tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah keberagaman budaya. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keberagaman budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama seperti tauhid dan keadilan. Yang kedua, dalam tantangan Islam dalam pelestarian budaya lokal di era modern ini yaitu adanya dinamika sosial dan radikalisme. Yang pertama adalah moderasi Islam, pendekatan yang menyeimbangkan nilai agama dan budaya. Yang kedua adalah dinamika masyarakat, yaitu perubahan sosial yang mempengaruhi praktik budaya. Dan ketiga adalah gerakan radikal atau menentang praktik budaya yang dianggap tidak moral. Tantangan Islam yang muncul dalam pelestarian budaya lokal adalah dinamika sosial yang berkembang di masyarakat, seperti radikalisme dan ekstremisme agama. Nah, di sini kita akan membahas upaya pelestarian oleh masyarakat Islam. Yang pertama yaitu adanya pendidikan budaya, integritas nilai budaya dalam kurikulum pelestarian. Yang kedua ada festival seni, menghidupkan kembali kesenian tradisional. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah, yaitu dukungan melalui penghargaan dan pengakuan. Dan yang terakhir adalah pengajian budaya, yaitu diskusi agama yang melibatkan unsur budaya lokal. Selanjutnya yaitu adalah peran generasi muda dalam pelestarian budaya ini, yaitu dengan cara 1, pengenalan budaya di sekolah. Anak usia dini dapat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia, khususnya budaya lokal di mana mereka tinggal. Pembelajaran di sastra seni fokus mengembangkan keterampilan seperti menempel, menggunting, melukis, serta membuat karya seni. Yang kedua adalah partisipasi dalam kegiatan budaya. Pementasan seni atau budaya yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan atau tahun dengan perspektif masyarakat yang tinggi. Keluarga khususnya anak-anak didorong untuk selalu mengikuti kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan media digital. Di sini peran generasi muda dalam pelestarian budaya sangat besar di pemanfaatan media digital, karena generasi muda dapat menjadi pemikir yang membawa Islam
menuju masa depan dengan memudahkan teknologi dan dalam nilai-nilai budaya. Selanjutnya yaitu adalah rekomendasi untuk mengatasi tantangan tadi. Yang pertama adalah sinergi agama, budaya, dan pemerintah. Di sini maksud sinergi adalah harus adanya hubungan antara agama dan budaya serta campur tangannya pemerintah, yaitu adalah menciptakan ruang bagi pelestarian budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam melalui kerjasama berbagai pihak. Dan yang kedua adalah keterbukaan dalam menilai budaya. Masyarakat Islam perlu lebih terbuka dalam menilai budaya lokal, tidak hanya dari sudut pandang agama yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai universal. Yang ketiga adalah peran keluarga. Rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ketiga ini adalah peran keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai budaya pada anak sejak dini melalui keterlibatan dalam kegiatan budaya. Dan yang terakhir dalam rekomendasi ini adalah pendidikan berbasis budaya, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan formal dan non-formal untuk menjaga keberlanjutannya. Sekian, itu tadi adalah penjelasan saya tentang tantangan Islam dalam pelestarian budaya lokal di era modern. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi pada kelompok 9, yaitu tentang kontroversi dan fatwa tentang tradisi budaya lokal yang dianggap bertentangan dengan Islam. Di sini sendiri, tradisi budaya lokal ini yang bertentangan dengan pandangan Islam telah menjadi perdebatan hangat di kalangan umat Islam di Indonesia sendiri. Kontroversi ini melibatkan ada ulama, cendekiawan, dan masyarakat umum, timbul dari perbedaan interpretasi dan penafsiran terhadap ajaran Islam dan tradisi budaya lokal. Banyaknya tradisi budaya lokal yang dianggap bertentangan dengan Islam menimbulkan pertanyaan tentang menyelesaikan kontroversi ini. Apakah dialog dan komunikasi antar berbagai pihak dapat membantu? Bagaimana pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama dan tradisi budaya lokal dapat menjembati perbedaan ini? Nah, di sini kita akan membahas yaitu tentang kontroversi ini. Pertama, kita akan harus mengetahui dulu, memahami tentang kontroversi tradisi budaya lokal ini. Nah, budaya lokal sendiri adalah budaya asli atau suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Sementara tradisi lokal adalah kebiasaan yang terikat dengan siklus kehidupan maupun kegiatan masyarakat. Nah, kontroversi muncul ketika praktik-praktik ini dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Jadi di sini kita akan membahas tentang kontroversi ini. Kenapa? Yang pertama yaitu adalah bertentangan dengan hukum, yaitu adalah tradisi yang melanggar hukum nasional atau syariat Islam. Dan yang kedua bertentangan dengan nilai kemanusiaan, yaitu praktik yang dianggap melanggar hak asasi atau harkat manusia. Dan yang terakhir adalah inkonsistensi hukum atau ketidakselarasan antara hukum adat dengan hukum nasional suatu atau syariat suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas cara menyelesaikan kontroversi tradisi budaya lokal ini. Yang pertama yaitu adalah dialog dan komunikasi yang seperti dijelaskan pertama itu, apakah dialog dan komunikasi ini dapat menyelesaikannya? Di sini kita akan menjawab menurut saya atau menurut penjelasan yang saya akan bahas, yaitu adalah dialog dan komunikasi ini menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan kontroversi ini, yaitu adalah pertukaran pemikiran dan pengetahuan antar ulama, cendekiawan, dan masyarakat umum. Yang kedua yaitu adalah pemahaman dan pengetahuan dengan cara meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam dan tradisi budaya lokal untuk menciptakan kesepakatan dan kesatuan pemikiran antar masyarakat maupun dengan pemerintah. Dan yang terakhir adalah pengembangan pendidikan agama dan budaya dengan cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman melalui pendidikan yang lebih baik tentang ajaran Islam dan tradisi budaya lokal. Nah, di sini apa saja fatwa atau prinsip-prinsip dasar tentang yang akan kita bahas ini. Fatwa-fatwa ini
sendiri yang pertama adalah prinsip tauhid atau pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan yang kedua adalah prinsip syariah, hukum Islam yang berlaku bagi semua umat Islam, dan yang ketiga adalah prinsip maslahah atau kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Fatwa sendiri adalah pendapat atau keputusan yang diberikan oleh seorang ulama atau lembaga keagamaan tentang suatu masalah yang berkaitan dengan ajaran Islam. Nah, di sini kita akan membahas studi kasus tentang fatwa yang bertentangan dengan tradisi budaya lokal yang bertentangan dengan pandangan Islam. Yang kita ambil sendiri yaitu adalah tentang tradisi tabut. Nah, kita akan membahas dulu asal usulnya, yaitu pada tahun 1685 dibawa oleh Syekh Burhanuddin atau Imam Sunggolo ke Bengkulu, berasal dari tradisi Syiah atau mengenang kematian Husain bin Ali. Nah, penyebarannya yaitu pada tahun 1718 sampai 1719, dibawa oleh para tukang dari Madras atau Bengali yang membangun benteng Malioboro di Bengkulu, dan perkembangannya menyebar ke berbagai daerah seperti Padang, Pariaman, Aceh, namun kini hanya tersisa di Bengkulu dan Pariaman. Nah, di sini alasan pelarangan tradisi tabut dalam Islam itu kenapa? Walaupun ada pendapat lain bahwa tabut ini tidak mengandung unsur Syiah karena dapat membawa manfaat lain dibandingkan dengan tradisi-tradisi lokal yang masih bertahan sampai saat ini. Nah, di sini alasan pelanggaran tabut ini menurut kenapa Syiah adalah mengandung unsur syirik yang pertama, yaitu dianggap melibatkan penyembahan kepada cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dapat mengarah pada syirik. Dan yang kedua, penggunaan simbol kesyirikan, yaitu melibatkan bangunan tabut, kotak kayu yang dianggap sebagai simbol kesucian, dan ritual-ritual yang dianggap tidak sesuai dengan tauhid. Yang ketiga yaitu mengandung unsur bid'ah, yaitu merupakan tradisi yang tidak ada dalam ajaran Islam asli sehingga dianggap bid'ah yang dilarang. Dan yang ketiga, tidak ada dasar dalam Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya yaitu alasan masyarakat mempertahankan tradisi ini. Kenapa? Yang pertama adalah menghormati warisan leluhur, keinginan untuk menghormati tradisi budaya yang telah ada sejak lama. Yang kedua adalah perasaan terikat dengan komunitas dan keinginan untuk mempertahankan identitas bersama. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan, dan yang terakhir adalah tekanan sosial. Sekian, itulah tadi penjelasan tentang kontroversi dan fatwa tentang tradisi budaya lokal yang dianggap bertentangan dengan Islam. Sekian. Selanjutnya kita akan membahas materi pada kelompok 10, yaitu tentang peran pendidikan Islam dalam melestarikan budaya lokal. Pendidikan Islam sendiri di sini memiliki peran penting dalam melestarikan budaya lokal di era globalisasi. Melalui pendidikan, nilai-nilai kearifan lokal dapat dipertahankan dan dikembangkan. Nah, di sini kita akan membahas apa saja pendidikan Islam dalam kearifan lokal. Yang pertama adalah tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Tarbiyah itu adalah mempersiapkan manusia hidup sempurna dan bahagia, mencintai tanah air dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu taklim, yaitu adalah proses transmisi ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa batasan tertentu. Yang ketiga adalah takdid, yaitu mengenalkan dan pengakuan tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan. Dan yang terakhir adalah al-riyadah, atau proses pelatihan individu pada masa kanak-kanak menurut Al-Ghazali. Nah, di sini kita akan membahas dulu bentuk kearifan lokal itu. Yang pertama yaitu adalah lagu dan cerita rakyat yang mengandung pembelajaran dan pesan khusus bagi komunitas lokal. Yang kedua adalah ritual dan tradisi, adalah praktik masyarakat dengan makna yang mendalam. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya atau cara komunikasi memanfaatkan lingkungan
untuk kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah pengetahuan sesepuh, adalah informasi yang terhimpun pada ketua atau adat dan pemimpin spiritual. Problematikanya dalam budaya lokal. Nah, peran pendidikan ini terdapat problematika dalam budaya lokal. Yang pertama adalah penyerapan budaya asing. Media membawa program asing dengan pembawa acara lokal. Yang kedua, teknologi informasi. Internet mempercepat arus informasi melalui batas negara yang menyebabkan budaya lokal cepat pudar karena terdapatnya budaya-budaya asing yang masuk secara cepat melalui teknologi informasi ini. Dan yang ketiga adalah krisis identitas, adalah penggarusan nilai-nilai budaya lokal oleh globalisasi. Nah, di sini kita akan membahas strategi menghadapi globalisasi ini. Yang pertama yaitu adalah pemahaman filsafat budaya, yaitu merepitulasi budaya daerah melalui pemahaman nilai-nilai khas lokal dengan bahasa lokal dan nasional. Yang kedua adalah penerbitan peraturan daerah. Bagaimana penerbitan peraturan daerah ini? Yaitu dengan perlindungan hukum untuk budaya lokal melalui peraturan yang mengikat semua elemen masyarakat. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi menggunakan kemajuan teknologi untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal. Pendidikan Islam sebagai solusi. Nah, di sini kita akan membahas peran pendidikan. Jadi di sini pendidikan Islam ini sebagai solusi dalam tantangan problematika yang kita bahas tadi. Nah, pertama kita akan membahas lembaga pendidikan Islam, yaitu adalah alat efektif untuk mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal ini. Jadi lembaga di sini berperan sangat penting karena dengan lembaga, biasanya dalam lembaga pasti akan melaksanakan suatu pendidikan, yaitu banyaknya pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan Islam tentang budaya lokal ini sendiri. Dan yang kedua yaitu adalah peningkatan kualitas pendidik. Dengan pendidikan Islam ini kita mengalami peningkatan kualitas pendidik, yaitu adalah pendidik yang kompeten, karena pendidik yang kompeten adalah aset penting dalam proses pemahaman filsafat budaya. Dan yang terakhir adalah integritas teknologi, menjadikan media sebagai alat untuk memasarkan budaya lokal ke seluruh dunia. Sekian, itulah tadi penjelasan saya tentang peran pendidikan Islam dalam melestarikan budaya lokal. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi kelompok 11, yaitu tentang Islam dan modernitas, yaitu pengaruh globalisasi terhadap pelestarian budaya lokal. Di sini sendiri budaya Islam adalah warisan yang luas dan beragam yang mencakup unsur-unsur adat istiadat, sosial, sastra, seni, arsitektur, agama, dan banyak hal lainnya. Nah, di era globalisasi ini yang semakin saling terhubung, budaya Islam menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas dan ketahanannya. Nah, di sini kita akan membahas pertama, yaitu adalah tantangan budaya Islam di era globalisasi ini. Yang pertama adalah ledakan media dan teknologi. Nah, cara masyarakat berkomunikasi dan terlibat dalam budaya Muslim telah berubah sebagai akibat dari ledakan media massa atau ledakan media dan teknologi ini. Hal ini berdampak pada bagaimana generasi muda diajarkan, dipahami, dan dilibatkan dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Islam. Yang kedua adalah migrasi dan mobilitas global. Terdapat hubungan yang lebih besar antara kelompok Muslim dengan budaya dan kepercayaan yang berbeda sebagai akibat dari migrasi dan mobilitas global. Akibat asimilasi atau akulturasi ini, aspek-aspek tertentu dari budaya Islam dapat berubah atau diserap sejalan dengan standar baru. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial dan ekonomi. Tantangan yang terakhir ini adalah perubahan sosial dan ekonomi, yaitu struktur dan pola hidup komunitas Muslim
terkena dampak perubahan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh globalisasi, urbanisasi, dan juga peningkatan mobilitas sosial. Nah, keberagaman budaya Indonesia dalam konteks global ini ada tiga keberagaman. Yang pertama adalah identitas aktual, yang kedua tantangan globalisasi, dan yang ketiga adalah perubahan cara pandang. Nah, di identitas kultural, Indonesia dikenal karena keberagaman budayanya, mencakup perbedaan bahasa, etnis, dan keyakinan agama. Keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa, namun juga membawa tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial. Nah, dalam tantangan globalisasi sendiri, globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk identitas budaya lokal dalam dunia Islam. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya ini, globalisasi menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keaslian budaya lokal. Dan yang terakhir tadi adalah perubahan cara pandang. Nah, globalisasi ini mendorong perubahan cara pandang masyarakat dari rasional menjadi irasional menjadi irasionalitas. Perubahan ini dapat memacu inovasi dan keterbukaan terhadap gagasan baru, namun juga membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai tradisional semakin kurang dihargai. Nah, dampak negatif globalisasi terhadap budaya Islam ini yaitu ada 4. Yang pertama, erosi identitas budaya, yaitu adalah pengaruh budaya barat mengikis nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Tren modern internasional mempengaruhi cara berpakaian dan juga yang lainnya terhadap budaya-budaya lokal di Indonesia. Dan yang ketiga adalah degradasi moral. Dan yang terakhir adalah pengaruh teknologi. Itu adalah dampak negatif dari globalisasi ini, ada 4. Nah, adanya dampak negatif ini juga terdapat dampak positif globalisasi terhadap budaya Islam ini. Nah, yang pertama adalah perluasan wawasan, yaitu adalah akses mudah terhadap informasi keagamaan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, dokumentasi dan pelestarian tradisi Islam dapat dimanfaatkan melalui teknologi. Dan yang ketiga adalah pertukaran budaya yang mempertahankan budaya Islam, yang memperkenalkan budaya Islam ke mata dunia. Dan yang terakhir adalah peningkatan pendidikan, akses ke sumber belajar Islam global. Nah, strategi mempertahankan identitas budaya lokal ini kita akan membahas, yaitu ada 4 strategi. Strategi yang pertama adalah memahami dan mengenali budaya lokal itu sendiri. Nah, langkah utama dalam melestarikan budaya lokal adalah dengan terlebih dahulu memahami apa yang harus dijaga. Penting bagi setiap individu untuk mengenali informasi terkait budaya lokal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, ensiklopedia, atau artikel daring. Yang kedua adalah aktif dalam kegiatan budaya. Yang ketiga, memperkenalkan budaya ke kancah internasional. Dan yang terakhir adalah menjadikan budaya lokal sebagai identitas. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi kelompok 12, yaitu tentang Islam dan budaya lokal di era digital, revitalisasi tradisi melalui platform digital. Nah, di sini perkembangan teknologi digital dalam 2 dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah keagamaan dan budaya. Di Indonesia sendiri, Islam tidak hanya hadir sebagai ajaran spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari budaya lokal yang telah berkembang sejak berabad-abad lalu. Era digital telah membawa perubahan dengan cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi, media sosial, website, dan berbagai platform digital lainnya kini menjadi sarana utama dalam menyebarkan ajaran Islam serta memperkenalkan budaya lokal kepada khalayak yang lebih luas. Nah, di sini dalam revitalisasi tradisi melalui platform digital ini ada manfaat dalam revitalisasi ini. Nah,
Replikasi budaya melalui platform digital ini membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Kesadaran terhadap nilai-nilai tradisional semakin meningkat berkat kemudahan akses internet melalui media digital. Dakwah Islam yang dahulu hanya diakses melalui majelis taklim kini dapat tersebar luas melalui ceramah digital di berbagai platform. Nah, di sini juga dalam revitalisasi tradisi melalui platform digital ini juga terdapat tantangan digitalisasi budaya Islam. Nah, di balik peluang yang menjanjikan, digitalisasi budaya Islam juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga esensi tradisi Islam agar tidak tradisional oleh komunikasi atau penyebaran informasi yang kurang valid dalam ruang digital yang sangat terbuka. Tidak semua kalangan dapat dengan mudah beradaptasi dengan digitalisasi, terutama masyarakat pedesaan atau kelompok lansia yang masih terbiasa dengan praktik budaya yang konvensional. Tantangan lainnya adalah munculnya pemahaman Islam yang terfragmentasi akibat keterbebasan berbagai informasi di media digital yang dapat menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai budaya dan ajaran agama Islam. Nah, di sini sendiri digitalisasi tradisi Islam budaya lokal. Nah, di era digital ini mengubah cara masyarakat mengakses, memahami dan mempraktikkan ajaran Islam serta tradisi budaya lokal. Penggunaan platform digital memungkinkan berbagai elemen budaya Islam untuk tetap lestari dan bahkan berkembang dalam bentuk yang lebih modern. Tradisi Islam yang dahulu hanya dilakukan dalam ruang fisik kini terdapat dan dapat diakses secara luas. Nah, peran media sosial dalam revitalisasi budaya Islam ini adalah contohnya media sosial menjadi instrumen utama dalam revitalisasi ini. Platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter banyak digunakan untuk menyebarkan konten Islam termasuk kajian agama, dakwah, dan komunikasi budaya lokal. Nah, platform ini telah mengubah landscape dakwah Islam secara signifikan. Banyak ulama dan penceramah kini menggunakan media sosial untuk menyampaikan ceramah dan diskusi keagamaan. Podcast dengan tema Islam semakin berkembang dan juga pengajian rutin atau tahlilan dan sholawat kini banyak disiarkan secara langsung melalui Facebook Live dan juga YouTube, menjangkau jamaah dari berbagai daerah. Nah, di sini ada juga tantangan dalam revitalisasi tradisi Islam di era digital. Meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam revitalisasi budaya Islam ini melalui platform digital. Yang pertama yaitu adalah distorsi konten, yaitu adalah konten keagamaan sering dikemas secara sensasional untuk mendapatkan lebih banyak penonton, mengorbankan kedalaman substansi dan nilai-nilai autentik tradisi Islam di situ. Nah, yang kedua adalah polarisasi pemahaman, yaitu adalah algoritma media sosial cenderung menciptakan ruang agama yang memperkuat pandangan tertentu dan mempersulit dialog antar kelompok dengan pemahaman keagamaan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah kesenjangan akses. Kenapa? Karena ketimpangan intelektual digital antar perkotaan dan pedesaan menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap konten keagamaan digital, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Sekian, itulah tadi penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih.
selanjutnya yaitu penjelasan tentang penjelasan pada materi kelompok 13, yaitu tentang strategi revitalisasi budaya lokal berbasis nilai Islam, yaitu adalah pendekatan kreatif dan kolaborasi masyarakat. Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang kaya akan budaya lokal, memiliki berbagai macam warisan bernilai sebagai bagian dari identitas bangsa. Kebudayaan ini memiliki kekuatan yang erat dan dapat menyatukan keberagaman, yaitu ajaran Islam. Sejak era Wali Songo, Islam menyebar dengan cara unik, tidak hanya sebagai agama baru, tapi juga sebagai agama yang dapat menyatu ke dalam tradisi-tradisi lokal. Pendekatan damai dalam berdakwah memberikan perubahan pada jalannya sejarah, membentuk eksistensi budaya antara kearifan lokal dengan nilai-nilai spiritual Islam. Hasilnya adalah budaya yang kaya dan beragam, seperti yang masih dapat kita rasakan hingga saat ini, baik dalam bentuk seni, arsitektur, hingga tata sosial masyarakat. Nah, tantangan dalam modernisasi dan globalisasi. Yang pertama adalah arus globalisasi sendiri. Nah, budaya asing terus-menerus memasuki kehidupan sehari-hari sehingga mengikis keaslian nilai-nilai budaya lokal, bahkan yang berbasis Islam sekalipun. Yang kedua adalah konsumerisme. Nah, konsumerisme ini adalah tradisi yang dulu menjadi pegangan hidup, kini terasa mulai tergerus oleh konsumsi dan gaya hidup individualitas. Dan yang terakhir adalah hilangnya identitas. Nah, tantangan terakhir ini adalah hilangnya identitas. Ini adalah banyak dari kita mulai kehilangan jejak terhadap budaya yang telah lama kita warisi. Membuat strategi revitalisasi budaya lokal berbasis nilai Islam semakin mendesak. Yang selanjutnya yaitu adalah peran Islam. Nah, peran Islam dalam revitalisasi budaya lokal sendiri. Yang pertama adalah pendekatan damai Wali Songo. Penyebaran Islam di Nusantara ini berlangsung melalui pendekatan damai dan akulturatif, bukan kontrovertif. Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah, dan juga wali-wali Songo yang lain menggunakan cara-caranya sendiri yang tidak memaksa atau harus menyatu dengan tradisi-tradisi lokal di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu adalah peran Islam ini menjadi pendidikan Islam. Nah, revitalisasi sendiri, revitalisasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis kearifan lokal meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Islam sekaligus menjaga harmoni antar umat beragama. Dan yang terakhir adalah praktek sosial dan tradisi. Upacara selamatan merupakan bentuk tradisi yang mengalami islamisasi, di mana doa-doa Islam menggantikan mantra-mantra kepercayaan animisme atau kepercayaan orang dulu. Nah, seni dan budaya lokal sebagai media dakwah. Nah, di sini modernisasi telah menyebabkan penggeresan fungsi seni tradisional dan ritual religius menjadi seni petunjuk komersial yang berisiko mengurangi nilai spiritualnya. Nah, upaya revitalisasi yang perlu dilakukan adalah misalnya dengan mengintegrasikan seni Islam dalam pendidikan seni di sekolah-sekolah. Nah, seni yang pertama seperti seni saudati, yaitu adalah tarian tradisional dari Aceh yang awalnya merupakan ritual zikir, kemudian berkembang menjadi alat dakwah Islam. Setiap gerakannya menggambarkan semangat perjuangan Islam. Yang kedua adalah wayang kulit Islam. Sunan Kalijaga mengadaptasi wayang yang sebelumnya berisi kisah Mahabharata dan Ramayana menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dalam menambah tokoh-tokoh Islam. Dan yang terakhir adalah musik dan sastra Islam. Seperti tambang Tombo Ati merupakan contoh karya seni yang mengandung pesan moral Islam yang masih populer hingga kini, mengajarkan 5 cara untuk membersihkan hati menurut ajaran Islam. Nah, pendidikan berbasis kearifan lokal sendiri dalam strategi ini adalah
pendidikan berbasis kearifan lokal. Contohnya seperti sejarah Islam lokal, cerita rakyat Islam, dan buku ajaran kultural. Nah, strategi selanjutnya yaitu digitalisasi dan media sosial. Di era digital ini, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung revitalisasi budaya Islam. Pemanfaatan media sosial, platform digital, dan teknologi modern dapat membantu memperluas jangkauan dakwah Islam berbasis budaya, terutama untuk menarik minat generasi muda. Nah, contoh dari digitalisasi dan media sosial ini seperti media sosial untuk dakwah, YouTube, video, Instagram, TikTok, dan podcast banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu digitalisasi seni Islam, seperti animasi digital tentang kisah-kisah Islam dalam wayang, game edukasi berbasis sejarah Islam Indonesia, dan juga e-book dan komik Islami tentang tokoh-tokoh Wali Songo. Nah, selanjutnya yaitu dalam strategi revitalisasi ini yaitu adalah kolaborasi lembaga pendidikan seperti pendidikan formal dan juga peran pesantren. Pendidikan formal sendiri yang seperti kita tahu yaitu adalah sekolah-sekolah dengan cara integritas budaya Islam dan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah formal, yang dapat dilakukan dengan memasukkan sejarah Islam Nusantara dalam kurikulum, mengajarkan seni Islam seperti kaligrafi dan juga yang lain-lainnya. Dalam pesantren sendiri sudah pasti kita tahu pasti akan memasukkan tentang sejarah atau budaya-budaya lokal dalam pendidikannya, budaya-budaya lokal Islam dalam pendidikannya. Nah, yang terakhir, strategi revitalisasi yang dapat dilakukan yaitu adalah dukungan pemerintah, akademisi, dan ulama. Nah, pemerintah sendiri ini memberikan insentif atau pendanaan untuk kegiatan budaya Islam, membangun pusat kebudayaan Islam, dan memasukkan kebudayaan Islam dalam program pariwisata budaya. Selanjutnya yaitu adalah akademi. Nah, akademisi adalah menerbitkan buku dan jurnal ilmiah tentang budaya Islam, membuat dokumentasi digital, dan melakukan kerjasama dengan komunitas budaya Islam untuk penelitian berbasis masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah tokoh adat. Tokoh adat dan ulama ini mungkin berbeda. Walaupun ada tokoh adat di suatu tempat adalah seorang ulama, tapi ada tokoh adat yang karena memang mempertahankan tradisi-tradisi Islam yang telah ada di masyarakat seperti selamatan, tahlilan, tradisi Maulid Nabi, serta bekerjasama dengan ulama menghidupkan kembali tradisi-tradisi Islam. Dan yang terakhir adalah dukungan dari ulama, mendukung dan mengajarkan seni Islam yang sesuai dengan ajaran Islam, menjadi narasumber dalam kajian budaya Islam, dan bekerja sama dengan pemerintah dalam merancang program pelestarian. Sekian penjelasan saya tentang strategi revitalisasi budaya lokal berbasis nilai Islam, yaitu adalah pendekatan kreatif dan kolaborasi masyarakat. Sekian, terima kasih. Itulah tadi penjelasan saya tentang materi-materi kelompok 8, 9, 10, 11, dan 12. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.